Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi-pagi gini gue udah siap, udah ready. Om Dede juga udah ready, si Hoki juga udah ready. Yang seperti yang gue bilang kemarin, rencananya mau ke Pangandaran. Habis itu gue mau ke arah Cidaun, terus via JLS ke Cidaun untuk ketemu teman-teman gue di Cidaun sampai ke Ciwidey. Oke. Om, sesuai rencana ya Om ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mudah-mudahan lancar ya. Tetap di channel Rizal Safri, stay tune dan enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat dari base campnya Om Dede menuju ke Pangandaran. Ini, oh, tempatnya jauh. Gimana sarapan? Kalau kata si siapa namanya? Mamang dulu juga di sini, cuman subuh kita kesiangan, bro. Apa? Enak, bro. Yang penting tidurnya puas ya. Tidur puas. Knalpot racing. Lanjut dulu guys. Selesai makan surabi, gue sama Om Dede Satmorian sambil OTW ke Pantai Pangandaran. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan tidak terkendala dan terhambat suatu hal dan lain apapun. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang baru gabung, tetap stay tune di channel Rizal Safri, keep enjoy. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian yang kangen ke Sumedang. Oke. Yang kampungnya di Sumedang, yang lagi kangen, yuk bareng-bareng kita jelajahin Sumedang. Kita habis ini mau ke Pangandaran, terus ke Cidaun via JLS. Seru banget ya. Kapan lagi teman-teman ya nggak? Kalau nggak sekarang ini ya mau kapan lagi? Momennya itu susah diulang gitu, susah untuk dicari lagi. Yang mahal dan berharga itu waktu teman-teman. Yang mahal dan berharga itu waktu. Jadi sebisa mungkin gue maksimalin motovlog asal riding gue untuk di episode 7 ini, episode 742. Bagi teman-teman kalian yang baru bergabung, selamat bergabung.
jangan lupa disiapin cemilan dan kopi-kopinya, atau yang lagi rebahaners jangan lupa tetap semangat nikmatin rebahannya kalian, karena ini juga weekend. Keep enjoy, dan dari sini gue tetap update teman-teman sampai nanti gue mau sampai ke Pangandaran. Pokoknya gue tetap update untuk kalian semuanya. Wow, kenceng kali KWK. Warnanya di sini coklat ya. Kayak terminal Pulau Gebang ya. Semalam itu perjalanan ditemenin dengan yang memacu adrenalin, cornering. Seru banget ya teman-teman. Cornering di Cikramas ya kalau nggak salah ya. Wow, itu luar biasa teman-teman. Gua baru dapat pengalaman pertama kali cornering sepanjang itu ya di momen ini. Ya udahlah, nanti gue lanjut lagi update ya teman-teman ya. Stay tune. Beneran ini kemana bro? Oh, kita lurus ke arah Bandung berarti. Kita kiri ke arah Jatigede, Garut, Tasik. Ih, Garut lagi nih. Masya Allah, cakep banget ya Allah. Ya Allah. Teman-teman, di momen seperti ini rasanya cuma ingin mengucap syukur, terima kasih ya Allah, karena sampai hari ini masih diberi nikmat sehat, kesempatan untuk bernapas, melangkah, dan menikmati indahnya ciptaanmu. Terima kasih udah dikasih sehat, dikasih rezeki sampai detik ini. Masih bisa punya kesempatan untuk nikmatin pemandangan yang secakep ini, momen yang seindah ini. Oh, terima kasih. Nah, enaknya saat Morian ya kayak begini teman-teman. Jadi kalian bisa nikmatin udara pagi, ya kan? Pemandangannya yang indah tuh, yang manjain mata. Enak banget teman-teman. Kalian harus coba dan buktiin sendiri ke sini teman-teman. Jangan cuman dari gua doang taunya. Wih, dijual tanahnya tuh teman-teman, 866 meter persegi. Nah, bagi yang berminat teman-teman punya tanah di sini,
Mungkin kalian mau masa tua itu mau slow living atau mau slow living di sini teman-teman bisa nih teman-teman. Gitu, jam menunjukkan pukul 8.40 pagi teman-teman. Dan bensin gua sisa setengah teman-teman, sisa setengah dari checkpoint ngisi itu waktu di Sadang. Nggak full tank sih, cuma isi 50.000 doang. Nggak full tank amat. Oke teman-teman, perjalanan kali ini dimulai dari Sumedang dengan checkpoint Pangandaran. Rutenya bakal lewat Garut, Tasikmalaya, Ciamis sampai Banjar. Sebelum lanjut menyusuri jalur lintas selatan atau JLS menuju Cidaun. Perjalanan ini bukan cuma soal sampai tujuan, tapi juga menikmati setiap tikungan, pemandangan, dan cerita di sepanjang jalan. Kira-kira bakal ada keseruan apa aja di trip kali ini? Jangan kemana-mana, stay tune dan ikuti perjalanan ini sampai selesai. Kalinya Masjid As-Salam. Di sini kemampuan si Hoki diuji teman-teman. Nanjak, nanjaknya landai lagi. Nanjaknya sih kalem, nggak langsung tinggi gimana gitu. Tapi ini nanjak mulu dari tadi teman-teman. Speed di angka 60-70 teman-teman. Ini tuh bertenaga loh, jauh lebih bertenaga dari yang sebelumnya. Apalagi dengan beban gua yang gua bawa box, bawa tas di depan, belum lagi di bagasi. Sumpah, gue suka banget ya jalanan kayak gini ya Allah. Enak banget teman-teman. Tuh. Oh. Yang menunjukkan 8.47. Start dari rumah Om Dede jam 8, berarti ini hampir sejam lah kita jalan teman-teman. Teman-teman ada yang familiar nggak ngelewatin jalan ini teman-teman? Sumpah sih ini enak banget. Jalanannya kurang lebih kayak semalam ya teman-teman. Belok-belokannya, lebarnya.
Udara yang dingin, matahari yang hangat, balance jadinya teman-teman. Oh, ada pengerjaan kayak gini teman-teman. Nunggu dah kita ini mah. Keluar jam berapa ini? Lagi enak-enak cornering. Ada ginian tiba. Orang mah dari jauh tuh ada rambu-rambu ya teman-teman ya. Kacau Teman-teman, gue sekarang udah ada di Tasikmalaya. Habis ini gua mau ke Ciamis, Banjar, Pangandaran. Gitu teman-teman. Barusan aja gue lewatin kota Garut teman-teman. Lalu lintas dipadatin sama truk-truk dan kendaraan-kendaraan pribadi seperti pada umumnya teman-teman. Alhamdulillah kondisi cuaca juga cerah. Alhamdulillah. Jadi badan juga semangat teman-teman. Tetap semangat. Jadi bagi kalian yang orang Tasik yang lagi kangen kampung nih, ya bareng-bareng ya teman-teman. Kita melintasi Tasik sampai Pangandaran. Wih, mantap. Kapan lagi kayak gini teman-teman. Masuk wilayah Tasikmalaya, jalannya langsung bikin senyum. Kontur naik turun dipadukan tikungan yang mengalir, bikin riding pagi terasa makin seru dan semangat. Tapi tetap ya teman-teman, nikmati jalannya dan jangan lupa utamakan safety riding. Nah, buat kalian yang tinggal di Tasik atau sering motoran ke sini, coba kasih tahu di kolom komentar destinasi keren apa aja yang wajib gua datengin. Dan oleh-oleh khas Tasik yang paling enak menurut kalian itu apa teman-teman? Tulis di bawah komentar ya, siapa tahu jadi tujuan gua berikutnya. Thank you. Di Tasik itu makanan khasnya apa sih teman-teman? Atau ada destinasi-destinasi apa yang menarik di Tasik? Coba tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kebetulan gue juga pernah ke Garut di episode gue yang pertama. Itu ya samaan aja teman-teman ya, Garut Tasik ya bertetanggaan ya kan. Gitu teman-teman. Udaranya itu masih segar teman-teman tuh di sini. Menyenangkan sekali. Oke lah teman-teman, nanti gua update lagi ya. Stay tune di channel Afrizal Syafiri. Wah, mana Om Dian?
Ciamis teman-teman. Oke, kita adventure Oki. Oki adventure. Oke. Semangat Oki. Makasih Oki. Galendo City, ya itulah julukan untuk kota Ciamis. Suasananya masih asri, jalannya enak banget buat riding. Sedikit gue sepil makanan khasnya Ciamis, yaitu seperti galendo, abon sapi Ciamis, dan mie golosor. Nah, menurut kalian masih ada destinasi wisata atau kuliner legendaris apa lagi di Ciamis yang wajib gue datengin tentunya? Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu jadi tujuan riding berikutnya. Thank you. Oke teman-teman, tadi sepanjang jalan Garut Tasik sampai Ciamis sih ya seperti ini sih kurang lebih. Masih dipadati dengan truk-truk dan angkot juga, kendaraan pribadi seperti mobil dan motor. Nggak ada eksiden apa-apa tadi selama perjalanan. Kondisi gua dan Om Dede masih tetap semangat untuk menghadirkan konten-konten yang menarik untuk kalian teman-teman. Untuk itu minta support kalian dengan cara like, comment, dan subscribe channel YouTube Afrizal Syafiri. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silakan taruh pertanyaan kalian di kolom komentar. Biar kita temennya makin banyak ya nggak teman-teman? Gitu. Teman-teman, gue habis foto-foto bentar sih tadi di gapuranya Ciamis yang ada tulisan selamat datang Ciamis. Itu gue foto-foto bentar sekalian ngelurusin kaki teman-teman, karena perjalanan dari Sumedang, Garut, Tasik sampai Ciamis ini lurus aja gitu. Jadi rada sedikit bosen dan ngantuk juga sih tadi. Udah gitu ini kita mau mengarah ke Banjar, terus habis itu kita ke arah Pangandaran. Gitu sih rutenya teman-teman. Jadi banyak banget ya kota yang kita lewatin. Ya itulah baru namanya touring ya nggak teman-teman. Kalian aja gitu. Bang, kenapa kalau milih tempat sekarang rada jauhan? Ya, gue pengen tahu dan explore, nggak cuman di Bandung atau Bogor, teman-teman gitu. Gue pengen tahu juga kota Tasik, kota Ciamis itu kayak apa sih gitu. Apakah mirip-mirip kayak Bogor kah, kayak Bandung kah gitu. Terus suasananya tuh gimana sih gitu. Ya, gaskan. Gua kebetulan nggak pakai jaket teman-teman. Kenapa bang nggak pakai jaket? Karena biar nggak panas aja ya. Biar anginnya tuh semiriwing gitu teman-teman. Emang nggak apa-apa bang, lu nggak masuk angin? Nggak apa-apa, nggak, gua nggak ada masalah. Terus gua demen yang dingin, adem daripada panas teman-teman, nggak enak tau. Oke teman-teman, ini sembari gua sambil lanjut, nanti gua update lagi ya teman-teman. Tetap stay tune di channel Afrizal Syafiri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita isi bensin dulu teman-teman. Oke, selesai isi bensin.
si Hoki pas banget cepet. Rahim selesai isi bensin, si Hoki udah full tank, jadi ya tenang lah ya kan teman-teman. Udah melanjutkan perjalanan ke daerah Banjar dan Pangandaran. Tapi sebelum gua masuk ke Pangandaran, kayaknya gua mau nyari tempat makan dulu lah buat ridernya. Ya udah lumayan nih. Wih, 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 wih. Wow, 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 wow. Itu kebelet kencing atau gimana itu? Masya Allah, ngebayain orang bet. Jangan, boleh nyalip boleh, cuman jangan maksa ya Allah. Aduh, yang bahaya cuman bukan satu dua orang doang atau satu pihak, lain pihak juga ikut kena dampaknya teman-teman. Nyalip mah nyalip aja, cuman nggak kayak tadi juga sih, mepet banget itu mah, parah. Emang dia demennya nyalip ya. Jalan di Banjar beda kayak jalan di apa Tasik sampai Ciamis tadi yang panjang banget. Panjang banget juga bosen ya teman-teman. Kalau di Banjar ini dia ada kelok-keloknya nih teman-teman, kayak gini nih. Dari tadi nih gua Mom Dede kelak-kelok cornering. Cuman ya gitu nih, tuh ada truk-truk kayak untuk gas, truk. Terus juga tadi ada bus, minibus. Itu sih banyak kelak-keloknya teman-teman. Selamat datang di kota Banjar. Wih, mantap. Si Hoki udah sampai di Banjar teman-teman. Kamu udah sampai di Banjar, Hoki. Katanya di Banjar di mana tuh, Om? Gua udah mulai merasakan lapar. Mana kita kanan? Kanan, Om. Banjar. Bukan Banjarnegara ya. Depan lagi. Gaskan lagi teman-teman. Kita mengarah ke kanan. Wih. Sungai apa ini namanya? Siang hari udah mulai panas. Terasa nih. Tuh gak pakai jaket. Jadi bisa semiriwing. Yalah, lanjut lagi teman-teman. Halo teman-teman. Nih gue sekarang udah di Banjar, lagi mau mengarah ke Pangandaran teman-teman. Tapi gue juga lagi sambil mau cari tempat makan gitu. Tempat makan apa yang enak ya teman-teman ya di Banjar? Apakah Padang-Padangan? Padang Jakarta juga ada. Wow.
lembah. Domba sound the sheep. Jalanannya telolet. Masih ada aja teman-teman. Hah? Hah? Kota paling timur di Jawa Barat, ya benar, kota Banjar, yang jadi gerbang penghubung ke Jawa Tengah. Meski kotanya nggak terlalu besar, suasananya tenang, jalannya nyaman buat riding, dan kulinernya juga wajib dicoba. Mulai dari nasi tutuk oncom sampai aneka jajanan khas Sunda. Nah, menurut kalian kalau lagi di Banjar enaknya mampir ke mana ya? Tulis rekomendasi kalian di kolom komentar teman-teman. Gas lanjut ke destinasi berikutnya. Come on. Truk motor nih. Menyala. The best. Alamnya terbentang, teman-teman. Mantap. Banjarsari. Wih, gila tikungannya. Teman-teman, gua lagi di Banjar dan gua lagi makan siang dulu. Masih bareng sama Om Deddy. Ini udah habis makannya. Lapar coy. Iya. Gua lagi ribet ngurusin ini nih perintilan nih. Ini kalau nggak ada ini nih, kagak syuting nih. Ada makan. Ya, makan dulu teman-teman. Selamat makan. Teman-teman, gua udah ada di Pangandaran, tapi gua belum nyampe destinasinya sih. Ya, so far tadi perjalanan gua sehabis Isoma, gua lanjut perjalanan itu menyenangkan sekali, kelak-kelok. Tapi gua nge-record karena gua mau save memori dan baterai gua itu terbatas, teman-teman. Jadi nanti gua save sampai ke Cidaun, atau gua nanti mau banyakin VT di Pangandaran kayak gitu, teman-teman. Nah, so far ini gua perjalanan udah dari jam 12:30, mungkin 12:30 udah berjalan setengah jaman. Mungkin sekitar setengah jam lagi gue baru sampai. Ini gue rutenya ikutin 6DD aja sih, teman-teman. Gitu. Mantap. Corneringannya lihat. Bang. Teman-teman, panjang jalan tadi gue belok kiri ke arah Masjid Jami Al Huda.
masjid, gua belok kiri, habis itu gua mengarah ke pantai nih teman-teman tuh. Oh, akuarium Indonesia tuh. Itu. Ya udah. Ini gua terusan aja. Lanjutan, masya Allah. Wah. Ini Pangandaran. Ini Pangandaran apa Sunda Kelapa nih? Oh teman-teman, nih kapal-kapal nelayan. Semangat bapak-bapak nelayan. Perjalanan panjang dari Sumedang akhirnya terbayar lunas. Baru sampai di pantai Pangandaran langsung disambut pemandangan vitamin C yang luar biasa indah. Sampai juga. Hii. Hii. Sampai laut. Hii. Hamparan laut biru yang Alhamdulillah. terbentang sejauh mata memandang benar-benar memanjakan mata dan bikin rasa capek selama riding langsung hilang. Momen seperti ini yang bikin perjalanan terasa begitu berharga. Kalau kalian kapan terakhir kali menikmati indahnya pantai Pangandaran teman-teman, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Buktiin sendiri dan gue tunggu tek-tekan kalian. Kata-kata hari ini Om. Kalau ada waktu senggang, baiknya kita touring coy. Kata-kata hari ini Om, anak muda jangan banyak rebahan. Mendingan kita touring, let's go. Udah puas santai di pantai Pangandaran, tapi rasanya masih aja kurang. Kayaknya wajib balik lagi buat remedial. Semoga next trip bisa menikmati suasana indah di sini lebih lama. Haha. Siap, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, gua akhirnya telah sampai dengan selamat di pantai Pangandaran teman-teman. Setelah bermuter-muter hampir nyasar juga, get lost juga tadi, sempat nanya-nanya juga Om Dede sama warga lokal. Jadi alhamdulillah gua udah selesai dan gua udah menikmati keindahan dari pantai Pangandaran yang subhanallah, masya Allah, cakep banget teman-teman. Ya Allah, jujur gue baru pertama kali kesini, maaf ya Nora ya teman-teman. Maklum aja lah teman-teman. Di paling gue liatnya Ancol lagi ya. Kali-kali kayak bang yang lain gitu ya kan. Ya udah, gue kali ini ke pantai Pangandaran dan alhamdulillah gue udah sampai dan selesai kegiatan hari ini. Dan kemana lagi bang? Gua mau ke ini, mau ke arah Cidaun, ke Pantai Cemara via JLS teman-teman kali ini. Dan sekarang adalah waktu gua dan pengalaman gua yang pertama kali melewati jalur JLS teman-teman. Yang mana gue biasanya cuma ngeliat dari youtuber lain gitu loh. Kalau JLS itu ya seperti itu, ini dan begini. Jadi gue harus membuktikan sendiri kepada teman-teman bahwa JLS itu seenak itu. Gitu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Afrizal Syafiri. Karena subscribe dan support dari kalian semua akan menambah semangat gua untuk membuat konten-konten yang kreatif, yang eksklusif, dan yang menarik untuk kalian semua. Oke? Jangan kemana-mana, gua lanjut dulu, nanti gua update lagi bersama channel Afrizal Syafiri. Oke, aman. Ya. Ikonnya
Pangandaran adalah patung Bluefin ini teman-teman. Masya Allah, patung Bluefin ini teman-teman. Jadi gue juga sering lihat youtuber lain gitu. Wah, kalau di Pangandaran ada patung Bluefin itu ya gitu. Oh itu ternyata. Nah gue baru ngerasain sendiri gitu. Dan gue baru buktiin sendiri. Oh seperti itu patungnya gitu teman-teman. Jadi memang rasa penasaran itu memang harus dibuktikan sendiri teman-teman gitu. Biar kalian nggak kebawa mimpi katanya. Oh sini ada teman-teman nih teman-teman. Oke lah lanjut dulu ya gue teman-teman. Teman-teman, habis dari patung Blue Marlin tadi, gue coba isi full tankin dulu motor ini, bensinnya. Ditakutkan di daerah JLS itu nggak ada pom bensin lagi sepanjang JLS teman-teman. Jadi gue coba gue full tankin di sini biar tenang gitu teman-teman. Biar aman lah ya kan. Biar sampai ke checkpoint pom bensin nextnya itu persediaan itu masih ada gitu, masih aman gitu. Oke teman-teman, ya gue isi dulu ya. Yuk. 30.388 1 liter 870 mili. Teman-teman, gue baru kelar isi bensin. Habis ini gue lanjut lagi ke Pantai Cemara Cidaun via JLS. Nanti gue update lagi untuk teman-teman. Tetap stay tune di channel Afrizal Syafiri. Nah teman-teman, gue lagi ada di Cipatujah. Kira-kira di estimasi masih di 3 jam 40 menit untuk sampai ke Pantai Cemara teman-teman. Dan situasi lalu lintas ya, gue masih lihat banyak grup motor lalu lalang tuh kayak tadi tuh. Seru banget ya. Dan cuaca juga cerah banget teman-teman, cakep banget, pemandangannya juga cakep. Jadi makin semangat untuk touring. Apakah kita akan berlanjut lagi sampai hari Minggu teman-teman? Gimana? Gas gak nih? Nah, gue mah siap aja teman-teman, selama itu hari libur ya gak? Jadi gitu teman-teman. Oke, kita gaskan dulu. Apa bol? Masuk bol. Lah, udahlah aman. Di momen kali ini perjalanan kita dibagi jadi 2 grup. Grup pertama ada gue sama Om Dede, sementara grup kedua diisi anak-anak muda yang sempat muncul di episode 4. Nah, sekarang gue lagi menuju titik kumpul di Cidaun buat gabung sama mereka. Setelah itu kita gas bareng ke Ciwidey buat bermalam sampai hari Minggu. Pokoknya jangan kemana-mana, ikutin terus keseruannya. Stay tune teman-teman, let's go. Legok Jawa. Gue masih di Cipatujah sih, Iya. Gue langsung nembak ke Cidaun. Mantap, teman-teman. Lancarkan. Yaudah, teman-teman, nanti gue update lagi ya. Oke? See you teman-teman, come on. Woohoo! Yeay! Kalau lewat jalur lintas selatan, saran gue jangan buru-buru ngegas buat cepet sampai tujuan. Soalnya di sepanjang jalan ini, mata bakal dimanjain sama deretan pantai yang indah.
Sesekali berhenti, nikmati angin lautnya, dan abadikan momennya. Karena di JLS, perjalanan itu sama indahnya dengan destinasi akhirnya. Wah, Om. Wah, Masya Allah. Hah? Jadi, Om? Masya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Gimana, Om? Kebesaran Allah. Masya Allah. Ini bukan Santolo ya? Bukan ya? Santolo depan lagi ya? Ih, Masya Allah. Nah, ini dia keseruan grup anak muda yang dipimpin langsung sama Kapten Debol. Seperti yang gue udah infoin di opening, perjalanan kali ini memang dibagi jadi 2 grup. Gua sama Om Dede berangkat dari Pangandaran lewat jalur lintas selatan atau JLS, sementara grup anak muda berangkat dari Ciwidey dan titik kumpul kita semua nanti ada di Cidaun. Lihat suasana berkabut kayak gini bikin perjalanan makin berasa petualangannya. Udaranya sejuk, pemandangannya keren, dan setiap tikungan selalu kasih sensasi yang berbeda. Buat gua, momen kayak gini justru jadi salah satu alasan kenapa motoran itu selalu bikin nagih, teman-teman. Jujur Li, sekarang udah gak sabar buat gua untuk regroup sama anak-anak muda. Pasti bakal makin rame, makin seru, dan pastinya bakal banyak cerita seru yang bisa kita bagi di perjalanan selanjutnya. Ayo lanjut ikutin perjalanan kita, masih banyak keseruan yang nunggu di depan. Stay safe, tetap aware, dan selamat menikmati perjalanan. Halo teman-teman, gua masih ada di Cipaturja menuju Pantai Santolo ke Pantai Camara Cidaun. Mantap teman-teman. Benar, sendiri ya. Jangan cuma nonton dari YouTube. Sendiri. Teman-teman, akhirnya kita lanjut seru-seruan lagi di jalur lintas selatan atau JLS. Kalau sebelumnya kita dimanjain sama hamparan kebun teh dan suasana berkabut khas Ciwidey yang sejuk banget, sekarang suasananya berubah total. Di sepanjang JLS ini, kita ditemenin pemandangan laut yang luas, ombak yang terus bergulung, dan angin pantai yang bikin perjalanan terasa makin menyenangkan. Jujur Li, ini salah satu momen yang bikin gue makin jatuh cinta sama dunia touring. Dalam satu perjalanan kita bisa ngerasain 2 suasana yang benar-benar berbeda. Tadi menikmati udara pegunungan yang dingin dengan anak muda, sekarang menikmati hangatnya pesisir dengan panorama laut yang luar biasa indah. Rasanya capek selama riding langsung kebayar lunas, teman-teman. Percaya deh teman-teman, touring bukan cuma soal sampai di tujuan. Touring adalah tentang setiap cerita yang tercipta di sepanjang perjalanan.
Jadi jangan cuma jadi penonton teman-teman. Siapkan motor kalian, ajak teman terbaik, tentukan rute dan buktikan sendiri kalau touring itu benar-benar seseru itu. Gua tunggu tek-tekan kalian ya teman-teman. Halo teman-teman. Jam menunjukkan pukul 16.31 sore dan estimasi sampai destinasi gue ke Pantai Cemara adalah 2 jam 32 menit. Sementara rata-rata kecepatan gue itu di 70 hingga 75 km per jam teman-teman. Nah ini kondisinya gue baru aja selesai salat asaran sekalian ya, cemal-cemil dan ngopi teman-teman, sekalian ngisi tenaga juga mata ini ya kan, karena ini jalanan juga lurus dan lurus. Jadi ada indikasi kalian kalau misalkan lewat sini itu microslip teman-teman. Oke. Tapi itu semua bisa ditangani teman-teman, tenang aja. Kalian kalau misalkan ada microslip seperti itu, kalian harus berhenti, kalian wajib berhenti dan kalian harus cuci muka minimal at least duduk sebentar lah paling enggak gitu ya, 10-15 menit gitu teman-teman. Nah ini menunjukkan itu gua masih di Cipatuja, gua nggak ngerti, nggak tahu kenapa nggak ada perubahan kayak gimana gitu. Yang jelas di maps ini masih menunjukkan Cipatuja teman-teman. Jalan raya Pamengpek. Kalau kalian udah tahu Pamengpek berarti udah familiar banget ya sama JLS. Jadi gitu teman-teman. Nah Bang, berarti nanti sampai Cidaun itu kira-kira malam dong ya? Mungkin teman-teman itu mungkin, tapi ya mau gimana ya kan, namanya juga perjalanan, kita enjoy aja, nikmatin aja gitu. Kita enjoy, nikmatin apapun kita jam berapa sampainya, kita ya kan yang penting safety dan selamat teman-teman. Yang penting sampai ke tujuan, oke? Tanpa kekurangan suatu hal apapun gitu loh. Oke teman-teman, ini karena gua masih panjang perjalanannya, nanti mungkin gua update lagi ke kalian lagi ya teman-teman ya. Oke? Tetap stay tune di channel Afrizal Syafiri. Bagi yang belum like, comment, dan subscribe, cepetan buruan di like, comment, dan subscribe channel Afrizal Syafiri. Yuk keman teman-teman, kita lanjut lagi. Gas bareng-bareng sama gua. Keman. Wow, lihat tuh. Masya Allah. Wih, main bola pantai. Mantap banget ya teman-teman, nggak ada ruginya kalian lewat JLS. Mantap banget sumpah, gua aja mau balik lagi. Kalau ada waktu ya teman-teman. Ya seperti yang gue bilang tadi, momen itu nggak bisa dibeli pakai uang teman-teman. Momen itu mahal harganya. Jadi kalian kalau udah dapat momennya, udah dapat tanggalnya, ya udah kalian gas gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Dari tadi keloknya luar biasa teman-teman. Ya nanjak, yang turunan, ya kelok. Wow. Luar biasa. Mantul. Kebun Miramare. Teman-teman, gua sama Om Dede lagi benar-benar menikmati setiap tikungan di jalur lintas selatan. Corneringnya yang asik, jalannya yang mulus, ditambah cahaya matahari senja yang bikin suasana makin keren. Di momen kayak gini bikin semangat terus ngegas sampai tujuan akhir kita, yaitu Cidaun. Perjalanan ini benar-benar nggak bakal terlupakan.
Nah, gimana teman-teman? Apa gue bilang? Seru banget kan corneringan di JLS. Jalannya asik, pemandangannya bikin betah, dan setiap tikungannya punya sensasi sendiri. Sekarang giliran kalian buat ngerasain langsung. Kapan mau cobain? Kalau udah kesini, jangan lupa tag gue ya. Gua tunggu cerita dan momen seru dari perjalanan kalian. Haha. Teman-teman, matahari sorenya udah mulai turun. Artinya ini udah senja teman-teman. Jam menunjukkan pukul 17.06. Dan gua bentaran lagi itu nyampe di jam 18.43 kalau perkiraan Maps. Nah, di kecepatan rata-rata di 70 sampai 75 km per jam teman-teman. Tadi itu cornering juga gua hampir hampir selip gara-gara ada pasir di jalanan teman-teman. Cuman bersemangat banget sama Om Dede. Wah, Om Dede jago banget corneringnya. Kalau misalkan ngeliat cornering, ampun gua kalah. Kalah. Corneringnya patah-patah banget di sini teman-teman, gila. Mantap. Pokoknya mah lewat sini mah nggak nyesal lah. Oke teman-teman, tetap stay tune di channel Faisal Syafiri. Kita lanjut lagi. See you. Teman-teman, apa kabar kalian? Masih semangat? Jam menunjukkan pukul 6:04. Aduh, artinya ini udah masuk jam maghrib teman-teman. Dan gue masih di JLS. Sekarang posisi gue ada di Jalan Pantai Cemara Cipanglai. Mana tuh ya? Ya gitulah teman-teman. Ya berhubung ini udah maghrib juga gitu. Jadi ya begitu dah. Wow, tuh ombaknya besar sekali teman-teman. Nah jadi begini teman-teman, tuh jalanannya mulai gelap, mulai jarak pandang mulai terbatas teman-teman. Bagi kalian yang melintasi JLS ini di sore hari, terutama di malam hari, gue berharap banget teman-teman lampu penerangan di motor kalian itu di upgrade ya. Untuk menunjang kenyamanan kalian dalam berkendara. Oke? Kita lanjut lagi teman-teman. Nih kebetulan gua tinggal ngikutin jalan aja sih sebenarnya, nggak ke kanan nggak ke kiri ya kan. Ya udah lurus aja gitu sih teman-teman. Gue dari tadi ngikutin mereka bertiga NMAX. Dari yang NMAX versi 1, 2, 3 tuh di depan. Kayaknya mereka udah lihai untuk daerah-daerah sini. Dari tikungan-tikungannya, lubangnya, asik-asik aja gitu.
karena jarak pandang sih teman-teman. Udah gitu tadi juga di pinggir jalan sini ada gundukan pasir yang ya orang nggak bertanggung jawab ya. Orang yang nggak bertanggung jawab naruh di situ. Ada gedebong pisang, gua nggak tahu maksudnya itu apa, tapi itu ditaruh di pinggir jalan kayak gitu maksudnya tuh apa gitu. Kalau orang nabrak kecelakaan tuh cemana ya kan, bahayain orang aja gitu. Ini gitu teman-teman. Ini gue follow mereka terus ini. Lihat aja noh, gelap banget teman-teman. Kaca helm gue juga udah nggak karuan, kotor banget teman-teman. Jadi ketika gue tutup, pandangannya tuh jadi gelap. Udah yang dari tadinya ngantuk jadi melek lagi gua. Serius teman-teman. Jadi gua pepet aja nih mereka nih. Bukan maksud gua apa ngintilin ya, tapi ya butuh temen juga sih kalau resikonya kayak gini. Walaupun sebenarnya ini juga masih sore sih. Masih jam 6-an. Teman-teman, jujur nih, badan gue udah makin terpacu buat segera sampai di titik kumpul Cidaun. Soalnya di sana udah ada grup anak muda yang lagi nungguin gua dan Om Dede. Tapi masalahnya, perjalanan ini ternyata molor. Estimasi waktu yang udah gua rencanain meleset hampir 1 jam. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita masih bakal ketemu sesuai plan? Atau justru ada cerita lain yang gak terduga di perjalanan ini? Menurut kalian gimana? Cerita ini lanjut ke part berikutnya atau cukup sampai di sini aja teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena support kalian yang bikin channel ini terus berkembang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune karena perjalanan menuju Cidaun belum selesai. Kalian penasaran kan? Sampai ketemu di next part. See you teman-teman.